Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Faraqah, seluruh para jamaah, Bapak Haji, para asatid, Ketua Majelis, Bapak Omnio, semoga kita semuanya Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah dudukkan kita di salah satu taman surganya Allah. Semoga Allah kumpulkan kita besok benar-benar di dalam surganya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Kita sekarang masuk pada makalah 26 ya. Saya sebenarnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisah wal ishruna. Auha Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati wa man laqiyani wa huwa yakhafi ajnabtuhu wa ajnabtuhu nari wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni ansaitul hafazata dzunubahu. Artinya makalah yang ke-26 ini, auhallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan wahyu ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabinya alaihi wassalam. Wahyu yang disampaikan, man laqiyani wa huwa yuhibbuni. Yang pertama, man, siapa saja, laqiyani, yang berjumpa dengan aku. Artinya aku di sini adalah Allah. Barang siapa besok yang berjumpa dengan aku, berjumpa Allah, artinya mati Pak. Kita semua bakal mati. Cuman nanti cara kita mati beda-beda. Cara kita mati berbeda, dan tujuan mati juga berbeda. Ini yang pertama. Barang siapa yang berjumpa denganku, yaitu mati, wa huwa yuhibbuni, sedangkan dia, orang tersebut, yuhibbuni, sedang cinta kepadaku. Bapak Ibu kok dimatikan pas lagi seneng-senengnya sama Allah? Amin gitu. Amin. Itu ada jaminannya. Adkhaltuhu jannati, maka aku akan memasukkan orang tersebut jannati, ke dalam surgaku. Seperti saat ini Bapak Ibu kan lagi seneng Allah kan? Nah, kalau nggak seneng mah nggak bakal datang ke rumahnya ya. Nah, pastikan kebaikan ini kita bawa terus. Maka selalu saya sampaikan di mukaddimah saya, semoga Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, karena istiqomah itu berat Bapak Ibu. Sering saya mengulang-ulang,
Berbuat baik itu gampang, yang susah itu makanya doa minta diistiqomahkan itu jangan sampai kita lepas. Siapa tahu diizinkan Allah satu saat kita mati pas lagi seneng-senengnya kepada Allah, masuk surga. Yang bahaya kan pas lagi benci, pas lagi kesel sama Allah terus dimatikan, ya ini naudzubillah min. Makanya semoga kita diistiqomahkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu yang sering saya ulang. Karena kita kepengin entah kapan kita dimatikan, biarin deh. Ya, sudah waktunya mati pas lagi seneng sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang kepenginnya begitu. Saya juga kepengen, Ustaz. Tapi itu harus diikhtiari. Kepengen mati pas lagi seneng Allah, tapi dalam perilakunya, amaliyahnya tidak mencerminkan apa-apa. Makanya ini nggak ketemu judulnya, Pak. Maka Bapak Ibu, kebaikan ini jangan sekedar formalitas. Hanya terjadi di malam Kamis, begitu malam yang lain nggak ada kebaikan. Jangan. Kebaikan itu ya terus, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Kalau lagi bahagia, lagi kondisi nyaman, seperti ini disuruh ngaji itu enteng. Lagi kondisi nyaman disuruh diajak zikir gampang. Tapi suatu saat Bapak Ibu akan menerima musibah, kok masih kuat untuk ngaji, masih bisa untuk zikir, masih senang dengan Allah. Nah ini ya baru iman kita benar-benar lulus, iman yang hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa terus, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah siap belum, Bu? Ya. Siap belum? Siap mati. Siap ya. Udah kapan mati, kapan saja nggak masalah. Yang penting pas lagi seneng sama Allah. Karena kematian tuh begini, Bu. Minta mati yang nggak boleh, nolak mati juga nggak boleh, nyari mati juga nggak boleh. Saya ulang, minta mati nggak boleh. Ya Allah, saya udah capek, matikan saya, itu nggak boleh, Pak. Ya Allah, saya udah bosen ini hidup, minta mati nggak boleh. Nolak mati juga nggak boleh. Ya Allah, saya nggak mau mati, ya Allah, itu nggak boleh. Apalagi nyari mati juga sama, nggak boleh. Udah tahu kereta dari depan, malah di tengah rel, kan namanya nyari, itu nggak boleh. Terus bagaimana? Ya sudah terserah Allah. Pokoknya pas kita dimatikan, pas lagi senang sama Allah, maka dijamin masuk surga. Yang kedua, waman laqiyani wa huwa yakhafi. Waman dan siapa saja laqiyani yang berjumpa dengan aku mati. Orang itu kalau mati bertemu Allah. Maka ini saya sampaikan lebih dulu. Seorang mukmin itu kalau mati berjumpa sama Allah, tapi ruhnya ada yang sampai ke Allah, ada yang belum sampai ke Allah. Dia sedangkan orang mati itu berarti menghadap Allah, tapi ruhnya itu ada yang nyampe. Yang nyampe itu siapa? Roh orang-orang muslim yang solid dan soleh langsung nyampe. Adanya ruhnya nggak diterima oleh Allah, bahkan ditolak oleh Allah. Siapa mereka? Salah satunya nih, yaitu orang yang tidak mau membayar hutang. Wih, dengar kamu? Ya hutang nggak? Bayar. Bener ini Pak. Bapak punya hutang nggak? Bayar. Kok sengaja nggak membayar hutang? Itu masih tergantung, ruhnya itu masih tergantung dengan utangnya, belum bisa masuk, belum bisa sampai ke Allah. Makanya jangan remehkan masalah utang. Wong masih sehat, masih ada umur, beresin utang.
biarin hidup apa adanya, yang penting nggak punya utang. Utang cuma segini, bukan masa cuma segininya, bukan nominalnya, pokoknya judulnya punya utang aja. Pokoknya judulnya punya utang, itu urusannya belum bisa nyampe. Makanya kalau ada orang mati, keluarga nolongin si mayit. Cara nolongnya itu, apabila mayit punya sangkut paut utang piutang, maka diambil alih oleh keluarga. Itu namanya nolongin mayit, sehingga mayit sudah tidak terbebani dengan utang. Tapi keluarga kalau sudah ngomong begitu, ya harus benar-benar dibayar. Jangan mengelak lagi, menghindar lagi, kasihan si mayit nanti. Nah, makanya jangan sampai punya utang. Kalau pokoknya kalau belum lunas jangan mati gitu Pak. Ya Bu. Kalau belum lunas jangan mati. Resiko Pak. Cuma kita kan nggak pernah tahu kapan kita mati, betul? Nah, karena nggak pernah tahu, maka jangan menunda-nunda bayar. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya. Telepon dari pengajian, bayar utangnya. Ngomongin utang terus tegang itu bayar utangnya. Serius itu Pak. Hadisnya soalnya gitu. Maka jangan macam-macam dengan utang. Cuma ya itu tadi, kehidupan kita itu udah didesain apa-apa utang. Ya, kayak dia. Nah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yang kelompok kedua, wa huwa yakhafi, sedangkan orang tersebut yang khofi, sedang takut-takutnya kepadaku, lagi takut kepada Allah, lagi berusaha untuk takwa, gitu ya. Lagi hati-hati betul di dalam kehidupannya, mati. Alhamdulillah. Kemarin nggak ada takut-takutnya sama Allah, nggak peduli halal haram. Sekarang udah tobat, udah hati-hati, jadi orang udah nggak ngawur, sangat hati-hati, takut kalau sampai jatuh dalam kemaksiatan. Pas lagi takut begitu diwafatkan, bertemu dengan Allah, maka orang tersebut dijamin ajnabtuhu nari, aku akan menjauhkan orang tersebut nari, yaitu dari nerakaku. Tak ada satu kulit pun, satu rambut pun yang tersentuh api neraka. Jadi orang yang menjaga betul dirinya, takut betul sama Allah, maka dia matinya akan dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal. Tapi kalau masih ngawur itu artinya udah nggak peduli halal haram, nggak peduli syariat, pokoknya sikat semuanya. Nah, hati-hati itu orang begitu. Kok mati? Ya sudah, dia jadi bahan bakarnya api neraka. Karena bahan bakar api neraka itu cuma dua Pak. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu adalah hijarah dan manusia. Manusia dan batu, itu bahan bakar api neraka. Kalau orang kok mati pas lagi maksiat, ya udah langsung jadi bahan bakarnya api neraka. Maka pastikan Bapak pas mati pas gak maksiat. Caranya gimana? Ya udah, cari komunitas, cari teman yang bisa benar-benar membimbing, benar-benar membimbing. Makanya kemarin saya mendapatkan satu makalah yang indah. Orang yang bisa membimbing kita merubah dari jelek menjadi baik, dari malas menjadi rajin, dari gak mau ibadah menjadi mau ibadah, maka orang itu disebut murabbi ruhina, yaitu guru sejati. Itu namanya murabbi ruhina. Jadi guru itu benar-benar bisa merubah kehidupan kita. Yang jadinya gak doyan ibadah jadi doyan, dan seterusnya, jadi pribadi yang lebih baik. Itu namanya murabbi ruhina. Nah, kalau kita sudah menemukan sosok murabbi ruhina, guru sejati semacam itu, Bapak jangan sampai lepas dari orang itu. Jangan sampai lepas. Tujuannya apa? Biar terbawa di dalam doanya. Biar terbawa di dalam doanya. Terus usahakan hadir terus di majelisnya.
usahakan hadir terus di majelisnya. Itu kaitannya bahwa kita itu butuh cantolan. Cantolan apa? Cantolan sanad, cantolan ilmu, butuh cantolan pertolongan dari orang-orang soleh, yaitu para guru-guru mulia kita. Nah, kalau Bapak ngajinya lewat YouTube saja, ilmu mah dapat, cuma cantolan sanadnya tidak dapat. Makanya hadir majelis itu penting. Tujuannya itu tadi, biar dapat bimbingan rohaninya, sehingga kita terus bisa kuat untuk menjaga diri, takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tuh sedih loh Pak, ada orang sudah umur tapi lagunya itu masih kayak lagunya masih begitu Pak, padahal udah umur, mainnya udah nggak ke masjid, mainnya masih di perapatan jalan, mainnya masih di empang. Itu saya tuh sedih gitu loh Pak. Sedihnya gini, loh kalau sudah umur begitu kira-kira mau kemana orangnya? Mau kemana Pak? Kan mau mati ya. Kita ini sedang menuju kematian. Kita semua itu menuju kematian Pak. Jadi kematian itu kan ada namanya ajal. Ajal itu batas. Batas kita di sini Pak. Kita itu terus bergerak mendekati batas tersebut. Gak ada orang kita mundur aja gak bisa, harus maju mendekati. Dan kalau sudah umur kira-kira dia mau kemana? Kan ke titik ini ya. Untuk masih mainnya masih di sana. Harusnya tuh mainnya di masjid taklim, begitu mainnya. Jangan dijanda-janda kembang mainnya, fakir miskin begitu Pak. Jadi kalau ada orang sepuh udah mulai rajin ngaji, ya udah bener Pak. Ya, lebih hebat lagi kalau masih muda rajin, nah itu lebih hebat lagi. Makanya di sini kita semoga Allah masukkan ke dalam surga dan Allah hindarkan kita dari api neraka. Emang ada orang masuk surga mampir neraka dulu? Ada, gitu loh Pak. Makanya ada dua kelompok, ada yang langsung bablas surga, nggak pakai mampir. Ada yang mampir dulu ke neraka. Siapa mereka? Mereka yang mati masih membawa dosa. Itu mampir dulu ke neraka. Ngapain mampir neraka? Dibersihkan. Enggak disiksa Pak. Tenang Bang Dhani, cuma dicelupin doang. Pengen mampir apa langsung bablas? Nah, ya udah, semoga dijawab. Kelompok ketiga, waman lagiyani, waman dan siapa saja lagiyani yang berjumpa denganku, yaitu mati. Waman siapa saja lagiyani yang berjumpa denganku bil mauti, dengan sebab mati. Wa huwa yastahyi, padahal dia sedang kondisi malu minni, dariku, yaitu dariku di sini Allah. Orang pas dimatikan pas lagi malu sama Allah. Gimana gambarannya itu Pak? Malu sama Allah. Begini Pak, malu itu bagian dari iman. Malu di sini apa? Malu ketika dia melakukan satu kemaksiatan, malu ketika dia melakukan satu keburukan, malu ketika dia harus merusak kehormatan Islam, malu kalau dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Banyak sekali malu itu Pak. Termasuk begini, ada orang pagi-pagi sholat duha, lagi sibuk-sibuknya kerja, dia nyempetin sholat duha. Kenapa kok sholat duha? Malu sama Allah. Malu kalau sampai gak sholat duha, udah dikasih nikmat luar biasa kok masih gak mau sholat duha. Itu namanya malu. Berbeda dengan orang yang memang kondisinya miskin terus dia sholat duha. Kenapa sholat duha? Biar dikasih
rezeki. Jadi beda loh Pak, sama-sama duha, motivasinya, tujuannya beda. Nah ketika Bapak berjuang untuk sholat duha, malu kalau sampai nggak melakukan, nah itu namanya kelompok ketiga tuh. Bapak punya malu. Jadi ibadahnya itu gara-gara malu kalau tidak bersyukur kepada Allah. Ibadahnya itu ibadah syukur. Bukan kok sholat duha, kan udah kaya, ngapain sholat duha? Kadang-kadang ada salah paham begitu. Bukan untuk minta rezeki, tapi untuk bersyukur dan menunjukkan malu kalau tidak bersyukur. Sedekah juga begitu. Kita sedekah itu tidak semata-mata biar dibalas Allah banyak, enggak. Kita malu Pak kalau nggak sedekah. Malu sama siapa? Sama Allah lah. Sudah dikasih rezeki begitu banyak, tapi kok nggak mau sedekah? Malu sama Allah. Nah orang seperti itu Bapak, yang dia semua malu yang disadarkan pada Allah, itu nanti dijamin oleh Allah. Jaminannya apa? Ansaitul hafadhah, ansaitu maka aku akan melupakan, kata Allah, melupakan al-hafadhata, yaitu malaikat pencatat amal, melupakan dzunubahu, yaitu menghapus atau melupakan dosa-dosanya. Sehingga malaikat yang sudah terlanjur nyatet keburukan kita Pak, itu lupa, dibikin lupa sama Allah. Sehingga nanti di akhirat catatan dosa kita itu sudah gak kehitung, sudah dilupakan oleh Allah, dilupakan oleh para malaikat. Kalau kita punya malu sama Allah. Jadi malu itu sebenarnya Pak, levelnya sudah lebih tinggi Pak daripada takut. Saya ulang, orang punya malu levelnya lebih tinggi daripada takut. Kenapa kamu sholat? Takut kalau disiksa Allah. Kenapa kamu sholat? Malu biar dikasih sehat, masa enggak sholat? Itu levelnya lebih tinggi. Makanya semakin besar rasa malunya kepada Allah, semakin bagus keimanan seseorang. Nah kalau takut itu kadang-kadang ada sisi liciknya gitu loh Pak. Ada sisi liciknya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu sholat takut? Kalau saya nggak sholat, nanti saya rezekinya diambil lagi sama Allah. Jadi ada unsur-unsur egois di situ Pak. Jadi kalau ada orang sholat, kenapa sholat takut? Kalau saya nggak sholat, saya dikasih sakit. Itu unsur-unsur egois, mementingkan diri sendiri. Ujung-ujungnya nyari keuntungan untuk diri sendiri. Kenapa kamu sedekah? Takut kalau nanti kena musibah. Kalau nggak sedekah, takut kena musibah. Itu kan namanya mencari keuntungan diri sendiri. Berbeda dengan orang yang malu. Kenapa kamu sedekah? Malu lah, kasih nikmat banyak, masa nggak sedekah? Levelnya lebih tinggi. Jadi dia sudah nggak bicara keuntungan pribadi, tapi udah bicara dari sisi Allah, malu di hadapan Allah. Nah, makanya kadang-kadang hal semacam ini suka terjadi dalam diri kita. Bapak pernah nggak? Pernah apa nggak sholat dalam rangka takut kalau nggak sholat nanti saya dikasih sakit, dikasih musibah? Pernah ada muncul terlintas pikiran begitu Pak? Nah itu namanya egois Pak. Dia ibadah tapi untuk keuntungan pribadi. Egois gak? Egois. Kenapa sih sedekah? Bapak kalau sedekah niatnya apa? Narik rezeki. Ada yang narik rezeki. Egois gak? Egois. Egois. Apalagi niatnya? Sedekah niatnya apa? Tadi udah jawab narik rezeki. Egois jelas. Tolak bala. Egois gak? Egois. Egois lah untuk diri sendiri kok. Terus apa lagi Pak? Nah itu yang keren tuh. Tapi langka begitu Bu. Kenapa sedekah? Bersyukur. Kenapa sedekah? Malu sama Allah. Itu yang keren Pak. Levelnya lebih tinggi. Nah sekarang hatinya diperbaiki lagi. Amalnya, niatnya diperbaiki lagi. Nah ini pentingnya ngaji itu, tasawuf itu sampai lembut segitu Pak. Kalau ngaji fikih mah udah selesai itu Pak. Tapi kalau tasawuf itu dikasih lagi. Tasawuf itu ngajarkan kelembutan.
yang nggak terpikir oleh kita itu dibahas. Termasuk itu tadi masalah malu itu tadi. Apa selama ini kita salah? Sedekahnya tolak balak salah mah enggak, cuma levelnya lebih rendah. Kenapa? Masih ada sisi egoisme. Kan begitu Pak. Sedekah biar nanti rezekinya ditambah. Egois ya? Ya egois lah kalau kita mau jujur Pak. Nah sisi-sisi egois itu dalam kajian akhlak tasawuf semacam ini tetap dibenci gitu loh Pak. Secara fikih sah-sah saja, cuma levelnya masih rendah. Nah ini yang harus kita perbaiki. Nah orang yang malu sama Allah itu seluruh kesalahannya dilupakan. Bapak milih dimaafkan apa dilupakan? Dipikir dulu, dimaafkan apa dilupakan? Kira-kira lebih mana? Indah dilupakan atau dimaafkan? Ini kalau nggak kita angan-angan sama baik, beda Pak. Kalau dimaafkan belum tentu dilupakan. Betul. Banyak kasus kita juga banyak kan. Ibu maafin tapi lupa. Bapak enggak Ustaz gitu kan. Tapi kalau sudah dilupakan pasti dimaafkan. Sampai lupa itu berarti udah maaf banget Pak. Sampai lupa itu berarti udah maaf banget. Tapi kalau dimaafkan belum tentu dilupakan. Ibu udah maaf-maafan sama tetangga. Udah lupa masih ingat? Ingat banget tuh, apalagi kok kejadian waktu itu bulan Oktober tanggal sekian. Langsung emosi memuncak lagi tuh. Udah tergores hati ini. Wah, udah terlalu dalam, masuk ke dalam nanti susah dilupakan gitu. Maaf tapi lupa enggak. Makanya di sini levelnya lebih tinggi, dilupakan. Maka bahasa di sini Allah membuat hafadzah, malaikat pencatat amal itu lupa atas dosa kesalahan yang pernah dilakukan orang tersebut. Allah juga melupakan, malaikat juga melupakan, selesai. Nah, udah lupa ya udah gak akan dibangkit-bangkit lagi Pak. Nah, makanya levelnya lebih tinggi dilupakan daripada dimaafkan. Maka sekarang belajar malu, menata hati, menata niat. Orang tasawuf itu malu. Ini saya kasih tahu Pak. Orang ahli tasawuf itu mau doa minta rezeki itu malu. Kalau dalam fikih kan begini Pak, doa itu ibadah, maka perbanyaklah doa. Itu dalam fikih Pak. Dalam ilmu tasawuf jarang sekali orang berdoa. Kalau toh doa bukan untuk urusan pribadi. Kenapa? Malu sama Allah. Mau minta apa? Rezeki. Bukannya udah banyak rezeki yang belum kita syukuri, kok masih minta lagi? Ada logika orang tasawuf itu begitu. Kita kan enggak, ya Allah minta rezeki yang banyak, pekerjaan yang gampang. Terus apa lagi Pak? Pokoknya komplit gitu. Saking bisa komplit itu. Nah, tasawuf enggak. Seandainya dia harus berdoa, doanya itu untuk muslimin muslimat, untuk umatnya, untuk kaumnya, untuk jamaahnya. Dia malu untuk meminta, ya Allah saya minta badannya sehat, rezeki yang banyak, melimpah, ada melimpahnya, melimpah, ruah, barokah, itu komplit pokoknya. Orang tertentu malu ngomong begitu. Doanya ya minta keselamatan seluruh jamaah, seluruh kampung, seluruh bangsa muslimin muslimat semua, ya cuma begitu aja. Kita kan enggak, makanya jangan heran Pak kalau ketemu orang ahli tasawuf itu doanya pendek-pendek, nggak pernah panjang. Mulai fikih itu doanya panjang. Ya Allah, lunasi hutangku, sehatkan badanku, luaskan rezekiku, sampai anakku jadikan anak yang kaya raya. Pokoknya duniawi banget Pak doanya itu. Doanya duniawi banget. Nah, itu masih levelnya masih fikih. Belum tasawuf. Yang tasawuf itu lebih halus lagi. Tapi ya itu tadi berproses.
Yang penting hati kita belajar menata niat lagi. Jadi biar kita termasuk hamba yang dimaafkan tapi juga dilupakan. Amin ya rabbal. Selanjutnya hadis berikutnya. Wal maqalatus sabi'ata wal ishruna, maqalah yang ke-27 sekarang. An Abdillah ibni Mas'ud, yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Addi maftaradha Allahu alaika. Addi, tunaikanlah ma perkara iftaradallahu yang Allah telah mewajibkan alaika pada dirimu. Tunaikan apa yang Allah wajibkan sekuat tenaga, maka takun a'badan nas, takun maka engkau akan menjadi a'badan nas, orang yang paling banyak ibadahnya, paling bagus ibadahnya. Wajib kerjakan, jangan pernah tanggung atau setengah hati, jadi secara totalitas. Yang kedua, wajtanib maharimallah, wajtanib dan jauhilah maharimallah, perkara yang diharamkan Allah. Takun maka engkau akan menjadi azhadan nas, orang yang paling zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen dicap Allah sebagai orang yang bagus ibadahnya, berjuang untuk melakukan perintah yang wajib, menjauhi yang dilarang Allah, sehingga disebut takwa. Makanya saya sering menyampaikan, selama ini kita memahami takwa kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau dalam tasawuf itu ada tambahan, yaitu patuh menjalankan perintah Allah dan patuh meninggalkan larangan Allah. Kenapa harus ada tambahan patuh? Patuh itu untuk menunjukkan keikhlasan hati. Ada orang ngerjain kewajiban tapi bukan karena patuh, karena terpaksa. Ada nggak Pak? Ngerjain kewajiban karena dasarnya terpaksa, ada? Banyak. Jadi salah satunya ya Bapak sholat, nanti sholat maghrib, sholat isya, nanti 5 waktu ya. Niatnya apa? Tujuannya apa? Biar tidak disiksa Allah, begitu kan? Itu namanya Bapak terpaksa. Bapak masih terpaksa. Terus gimana? Makanya patuh itu penting, ikhlas, penuh dengan kesadaran. Jadi kita menjalankan perintah Allah itu benar-benar dasarnya ikhlas. Udah nggak peduli neraka surga, mau ada neraka kayak apa enggak, pokoknya waktunya sholat ya. Nah itu loh Pak yang luar biasa. Makanya pertanyaan tasawuf itu, seandainya neraka nggak jadi dibikin, kira-kira kita masih sholat apa enggak? Nggak jadi sholat, kenapa? Ngapain? Neraka nggak ada juga. Ya, masih ada unsur ketakwaan. Apakah itu nggak ikhlas? Ikhlas, cuma levelnya masih rendah banget Pak. Makanya di sini perintah Allah menjalankan perintah wajib, menjauhi larangan itu artinya tetap dasarnya kepatuhan, kepasrahan, ketundukan, totalitas, bukan keterpaksaan. Dan itu akan beda sekali loh Pak. Makanya Bapak bisa lihat reaksi orang ketika selesai sholat itu beda-beda. Ada yang kelihatannya nikmat gitu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah, dinikmatin banget tuh Pak sholat tuh. Ada yang salamnya beda, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang lelah banget tuh. Reaksinya berbeda Pak. Itu menunjukkan hati kepatuhan dan tidak.
Kalau dia sholatnya itu sepenuh hati, menikmati banget, selesai sholat ya fresh, bukannya capek, fresh. Ibarat baterai itu udah dicas. Sama bapak duduk ngaji begini kok ikhlas, selesai ngaji ya fresh, nggak kok malah capek, ngantuk, fresh. Apalagi nanti habis ngaji ngopi tambah fresh. Layaknya dia fresh. Jadi maksud saya begini Pak, ketika kita mau menjalankan sebuah perintah wajib atau sunnah, khususnya wajib, persiapkan mental kita. Jangan asal sekedar ibadah, persiapkan mental kita. Yaitu bagaimana biar totalitas penuh dengan kepatuhan, ikhlas, sehingga satu keuntungannya nih, Bapak mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah itu. Ibadah kok terasa nikmat, Bapak akan ketagihan ya Pak. Ketagihan dalam ibadah, sehingga Bapak lahiriahnya, batiniahnya sehat lahir batin dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemarin saya dapat pertanyaan, Ustaz, saya kemarin begini, akhirnya saya menyesal. Kok bisa menyesal? Enggak dipikir sebenarnya. Sudah Ustaz, bahkan ini dorongan hati saya, kenapa masih salah? Begitu katanya. Saya bilang, saya kasih tambahan dan dari saya. Di dalam diri manusia itu ada 5 unsur Pak, yang harus kita kenali, kita pahami. Yang pertama akal pikiran, yang kedua unsur perasaan, insting, yang ketiga adalah nafsu, dorongan nafsu, yang keempat hati, yang kelima ruh atau jiwa. Dalam tubuh kita ada 5 unsur. Kita harus mengenali, memahaminya. Kalau nggak bisa memahami, nggak bisa mengenali, kita akan terjebak. Oh ini dorongan hati, ternyata enggak, nafsu. Nah kalau nafsu, nanti ujung-ujungnya pasti menyesal. Makanya 5 unsur kita kenal. Insyaallah pelan-pelan lewat pengajian ini Anda akan kenalkan satu persatu. Insyaallah. Biar kita itu jadi pribadi itu tenang gitu loh Pak. Gak gampang gelisah, gak gampang kebujuk, gak gampang diombang-ambingkan dengan apapun, tenang gitu loh Pak. Punya pendirian. Kenapa? Karena sudah mengenali 5 unsur yang ada dalam dirinya. Dengan begitu kita jadi pribadi yang mantap iman Islamnya, bahagia dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.